tafsir Jalalain, dan kita mengkaji juz yang ke-30. Dan insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan tafsir dari surat Abasa. Surat Abasa, surat yang ketiga dari juz 30. Salam. Kitabnya. Iya, cuman. Baik, kita sampai pada ayat Atiro. Iling bet. Aku lali ya Atiro ya. Soalnya bawang ya. Tadkiratan kama tadkirah kama sya'adzakara fi suhum mukarram. Abasa ayat 23. Berarti sekarang 24. Kalian duril insan. Baik. Kita baca ayatnya dulu dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Abasa, dan dia adalah surat Makkiyah, surat yang berarti turun sebelum hijrah. Dan surat Abasa ayatnya berjumlah 42 ayat, dan surat Abasa memiliki beberapa bagian pembahasan. Bagian yang pertama adalah teguran untuk Rasulullah SAW, karena memang ayat ini turun adalah untuk menegur Nabi SAW, di mana Nabi SAW ketika datang sahabat Ibnu Ummi Maktum untuk meminta supaya diberikan pelajaran. Ya, Ibnu Ummi Maktum izin ke Kanjeng Nabi SAW untuk ngaji. Ternyata Nabi sedang sibuk dengan para pembesar, para pemimpin orang-orang Quraisy ketika itu. Maka Nabi pun enggan untuk mengajari Ibnu Ummi Maktum yang orang buta dan orang tidak punya ini. Maka maka Allah pun mengingatkan Nabi SAW bahwasanya tidak boleh melakukan semacam itu. Kenapa? Karena ilmu agama ini bagi orang yang belajar tidak dilihat statusnya, tidak dilihat kekayaannya seberapa, tidak dilihat dia itu orang mana. Semua orang berhak untuk belajar agama. Jadi jangan kita dalam masalah ilmu agama kita melihat-lihat siapa yang mau kita ajari, siapa yang mau belajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang ke-24. Faqala Allah Subhanahu wa taala
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaban wa qabba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Mulai ayat yang ke-24 ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir tentang kehidupan dunia, bukan seluruhnya tapi sebagian hal. Untuk apa? Untuk nanti ayat berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-24 berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'am." Qala al-musannif rahimallahu taala, "Falyanzuri," maka hendaknya melihat al-insanu manusia, nadhara i'tibarin, dengan pandangan mengambil pelajaran, ila ta'amihi, kepada makanannya. Manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala supaya melihat ke makanannya. Ya, delok panganan tiap hari apa yang kita makan. Coba di piring kita ada apa saja? Ada nasi. Nasi itu berasal dari padi. Ya. Dan padi itu ya tanaman sebenarnya dari jenis rumput-rumputan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata jadikan di dalamnya ada manfaat faedah. Kalau diteliti lagi, mungkin yang spesialis gizinya macam-macam, terutama karbohidrat dan macam-macam. Padahal orang sebelum menemukan padi, ya, menemukan padi, ya, mereka tidak tahu kalau itu bisa bermanfaat. Tidak tahu bahwasanya itu adalah makanan pokok. Manusia sebelum menemukan padi sebagai makanan, ya, mereka mungkin masih makan jagung, masih singkong. Mereka tidak tahu ternyata rumput ini bisa untuk menggantikan bahan pokok yang sebelumnya, dan ternyata lebih baik. Kemudian ada ikan. Ya, kita hidup di tengah kota, laut mungkin puluhan kilometer dari tempat kita, tapi di piring kita setiap hari ada ikan. Kita nggak perlu ke sana. Ya. Kemudian mungkin ada daging di situ, ya, daging sapi lah taruhlah, ya. Dimana Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan sapi itu hewan yang memang tabiatnya sudah bisa untuk dimakan. Coba bayangkan kalau sapi itu sifatnya seperti macan, orang nggak bakal bisa makan sapi, ya. Atau kambing sifatnya seperti singa, ya, maka orang nggak bisa makan kambing. Falyanzuril insanu ila ta'am, maka hendaknya seorang itu melihat ke makanannya. Kaifa qaddara wa tubbira, kaifa quddira wa tubbira lahu. Bagaimana makanan tadi bisa dia dapatkan dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makanan untuk dirinya. Ya, sebagai makanan untuk dirinya. Kemudian Allah berfirman, anna sababnal ma'a. Anna, dari mana? Sababna, kami turunkan al-ma'a, air. Atau bagaimana kami turunkan air, minas sahabi, dari dari awan, sabban, dengan benar-benar turun. Ketika Allah menyuruh kita melihat makanan, baik. Kemudian sekarang Allah menyuruh kita untuk melihat air hujan. Karena ini sudah masuk musim penghujan. Allah menyuruh melihat ke arah hujan. Anna sababnal ma'a. Dari mana atau bagaimana Allah turunkan air hujan ini? Yaitu minas sahabi, dari awan. Sabban, dengan sebenar-benar turun. Tsumma syaqaqnal arda. Tsumma, kemudian syaqaqna, kami belah al-arda, bumi, bin nabati, dengan munculnya tumbuhan. Syaqqa, dengan sebenar-benar membelah. Kemudian ketika turun hujan,
Setelah turun hujan, biasanya tanah akan menghijau. Biasanya seluruh tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Ya. Dan ini mangan sampean mari mangan lombok, mari mangan tomat, terus sampean buak nang kopi ringi, buak nang latar misalkan. Ya. Itu mungkin beberapa bulan yang lalu, ketika hujan sekali turun, mereka akan muncul. Ya, mereka akan muncul. Dan di situ coba kita perhatikan. Ya. Bisa kita buktikan dengan perbedaan antara kita nyirami halaman setiap hari sama Allah turunkan hujan sehari. Mungkin kalau kita punya halaman yang luas, kita sirami tiap hari halaman rumah kita, itu butuh berapa hari supaya rumput bisa muncul. Atau mungkin malah nggak muncul sama sekali. Tapi Allah sekali nurunkan hujan, rumput sudah muncul. Nah, itu apa yang membedakan? Banyu ya bodoh, banyune. Gitu. Apa yang membedakan? Disitulah letak hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dimana kita setiap hari nyiram halaman, tapi rumput ya selama tumbuhnya. Tapi Allah cuma sekali menurunkan hujan atau 2 kali, rumput sudah bisa tumbuh. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna, maka kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuhkan fiha, pada bumi, habban, biji-bijian. Kalhintoti, seperti kalhintoti wa syairi, seperti gandum dan juga air, ya, jenis gandum yang lain. Seperti biji-bijian seperti gandum dan sebagainya. Wa inaban wa qadban. Wa inaban, dan anggur. Wa qadban, wa huwal qad ar-rutab, al-qad ar-ratbu. Qadban ini sejenis rumputan yang bisa digunakan sebagai bahan minuman. Al-qad ar-ratbu itu adalah tumbuhan pot yang masih basah. Itu kop. Kalau mungkin kita cari di Google, biasanya nanti ditranslate-nya ke menyebutnya teh Arab. Teh Arab. Jadi dia jenis rumput tapi bisa digunakan untuk bahan minuman. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai manusia untuk memperhatikan makanan kita itu dari mana sih? Nasi, gandum itu dari mana? Pertama Allah turunkan hujan, dari hujan tadi Allah buka tanah, kemudian muncul tumbuhan dan termasuk biji-bijian, dan termasuk sayur-sayuran, termasuk buah-buahan. Wa zaitunan, dan kami munculkan juga zaitun, pohon zaitun, buah zaitun. Wa nakhlan, dan juga pohon kurma. Nakhl itu pohon kurma. Wa hadaiqa, dan kami tumbuhkan, ya, munculkan hadaiqa, kebun-kebun, wulban, yang sangat rindang. Basatina, yaitu bustan atau taman-taman atau kebun-kebun, katsiratal asjari, yang banyak pohonnya. Dari air yang Allah turunkan tadi, Allah munculkan bermacam-macam. Ada yang muncul bentuknya rumputan, ada yang muncul bentuknya buah, ada yang muncul bentuknya biji-bijian, ada yang muncul bentuknya pohon. Wa fakihatan, dan juga munculnya buah. Wa abban. Abban itu adalah rumput. Salah. Yang mana matar'ahu, yaitu tumbuhan yang mana akan memakannya al-bahaimu, hewan-hewan ternak. Wakila at-taben, dan dikatakan itu jenis rumput taben, jenis rumput yang lain. Ini abban adalah rumputan. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan beberapa tumbuhan yang Allah munculkan dari dalam bumi dengan hanya menyiramkan air ke atas bumi tersebut. Semuanya yang Allah munculkan dari muka bumi
kemudian bermanfaat bagi semuanya. Itu untuk apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-32, mata'an ay mut'atan, sebagai bekal atau sebagai kenikmatan, au tamti'an atau kenikmatan, kama taqaddama sebagaimana telah berlalu fi surati qablaha, pada surat yang sebelumnya, itu surat An-Nazi'at. Surat yang sebenarnya surat An-Nazi'at. Cuman Allah berfirman di situ mata'an lakum wa li'an'amikum. Intinya adalah bahwasanya semua tadi itu sebagai bentuk kenikmatan Allah yang diberikan manusia. Kita disuruh melihat makanan, kemudian bukan melihat makanan hanya dari segi enak atau tidak enak, bukan. Tapi disuruh melihat makanan dari segi proses. Dari mana kamu dapat makanan itu? Prosesnya itu tadi disebutkan Allah. Prosesnya pertama dikumpulkan awan, kemudian diturunkan hujan dari awan, kemudian hujan turun menguasai bumi, kemudian bumi menumbuhkan makanan, menumbuhkan rumputan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang rumputan itu dimakan langsung oleh manusia, ada yang tumbuhan tadi dimakan oleh hewan ternak, yang hewannya dimakan manusia. Itu merupakan proses, merupakan sistem yang Allah Subhanahu wa taala bentuk untuk menghasilkan makanan yang ada di piring kita setiap hari. Salam. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hal itu semua sebagai bentuk kenikmatan kepada kita. Ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Lakum wa li'an'amikum, untuk kalian dan untuk hewan ternak kalian. Taqaddama fiha ayat. Sudah berlalu penjelasan pada ayat sebelumnya, itu pada surat An-Nazi'at, surat sebelumnya. Kemudian setelah Allah memerintahkan kita untuk berpikir, memerintahkan kita untuk melihat makanan yang setiap hari kita makan, mungkin 3 kali sehari sampai 4 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya kenikmatan ini semua tidak akan abadi. Sampean mangan iwak daging, iku gak bakal sak lawase mangan iwak daging. Sampean mangan ikan misalkan, iwak ikan gitu. Iwak ikan. Makan ikan misalnya, itu enggak selamanya sampean makan ikan. Hidup kita enggak akan abadi. Maka kenikmatan yang Allah berikan, selama itu kenikmatan dunia juga tidak akan abadi. Akan ada batas limitnya. Sudah ada batas waktunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah mengajak berpikir masalah makanan yang setiap hari kita temui, kemudian Allah mengajak berpikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungi masalah akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi." Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan di ayat berikutnya, fa idza maka apabila ja'at telah datang as-sakhatu. As-sakhah itu apa? An-nafkhatu tsaniyatu, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua itu fungsinya untuk membangkitkan manusia dari kuburnya. Karena tiupan sangkakala yang pertama itu untuk menghancurkan alam semesta, tiupan yang kedua itu untuk membangkitkan manusia. Sudah pernah kita bahas pada surat An-Nazi'at. Maka ketika sudah ditiup sangkakala yang kedua sehingga manusia akan bangkit, yang mana tiupan sangkakala yang kedua, apa yang terjadi? Yauma, pada hari itu, yafirru, lari, almar'u, seseorang, min akhih, dari saudaranya. Orang lari dari saudaranya. Wa ummihi, dan dari ibunya. Wa abihi, dan dari ayahnya. Wa sahibatihi, dan dari temannya. Teman di sini maksudnya adalah zaujatihi, istrinya, pasangannya.
wa banihi, dan anak-anaknya. Maka pada hari kiamat nanti kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, setiap hari kita bisa makan 3 kali sehari, 4 kali sehari, nanti ada batas waktunya. Dan ketika batas waktu itu sudah datang, maka kita semua akan memikirkan diri kita sendiri. Gak mikir dulure, gak mikir bojone, gak mikir ibuke, gak mikir anaknya, semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak mikir apapun. Pokoknya mikir ya apa iki awakku. Selamat agak. Cuma itu saja. Yauma, kata yauma pada ayat yauma yafirul mar'u min akhi dan seterusnya adalah badal min dari kata idza, ketika. Wa jawabuha, dan jawabnya adalah dalla alaihi, yang menunjukkan idza wa jawabiha, idza dan jawabnya. Dalla alaihi, yang menunjukkan atas tersebut, hal tersebut, likul limri'in, bagi setiap manusia, minhum daripada mereka, yauma idin, pada hari itu, sya'nun, ada urusan, yuhnihi, yang menyibukkan mereka. Kenapa manusia kok disebutkan Allah Subhanahu wa taala mereka lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari pasangannya, dari anaknya? Karena setiap manusia pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Halun yusgiluhu, ini adalah hal, jumlah aliyah. Yusgiluhu maknanya adalah menyibukkan orang tersebut an sya'ni ghairihi, dari urusan yang lainnya. Jadi orang sudah nggak mikir urusannya orang lain, sudah mikir urusannya diri sendiri. Istaghala, yaitu sibuk, kullu wahidin, setiap orang, binafsihi, dengan dirinya masing-masing. Maka sudah nggak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Ya, karena begitu mengerikan, begitu mencekam hari itu. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dari kuburan kita. Wujuhun, kemudian Allah berfirman, wujuhun yauma idzin musfirah. Wujuhun, ada wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, musfiratun, yang musfirah. Apa musfirah? Yaitu mudhi'atun, yang bercahaya. Nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan, ada wajah-wajah yang bercahaya, memancar dari wajahnya cahaya. Ya karena apa? Ya salah satunya karena sering taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sering berwudu. Cahaya pada hari kiamat, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, yud'a ummati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Pada hari kiamat nanti umatku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bercahaya anggota wudunya. Kemudian Rasulullah mengatakan, faman yastati an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mau memperbanyak cahaya pada anggota tubuhnya, maka silakan dia lakukan. Ada wajah-wajah yang bercahaya, glowing gitu ya. Tapi glowingnya bukan glowing dunia, glowing akhirat ini berbeda. Tidak bisa kita bayangkan ya, karena kita belum tahu sana bagaimana. Tapi intinya ya glowing gitu ya, memancar cahaya. Dhahikatun, mereka tertawa. Mustabsyiratun, mustabsyirah yaitu farihatun, mereka bergembira. Wahumul mu'minun, dan mereka adalah orang-orang beriman. Nanti orang beriman ini jika di akhir nanti, di hari akhir, maka wajah-wajahnya bercahaya, glowing gitu nih cara saya. Kemudian mereka bergembira, mereka tersenyum dan tertawa. Itu adalah orang yang beriman. Wa wujuhun, dan ada wajah-wajah yauma idzin, yang pada hari itu, alaiha, di atas wajah tersebut, ghabaratun, ada ghabarah, maksudnya gubarun, yaitu debu. Jadi ada dua
dua kelompok manusia pada hari kiamat nanti ketika hari dibangkitkan. Ada orang yang wajahnya itu mereka wajahnya berseri-seri senang, bergembira. Ada yang wajahnya itu wajah-wajah suram gitu ya. Wajah suram. Jadi seperti raut wajah, di wajahnya seperti ada debu, maksudnya ya sudah suram seperti itu. Orang yang wajahnya berdebu dengan orang yang habis cuci muka itu kan beda ya wajahnya. Habis cuci muka kan kelihatan glowing, kelihatan bersinar gitu ya. Tapi kalau orang kumus-kumus gitu ya, mari bal-balan, duduk tok itu kan wajahnya wajah-wajah yang apa namanya? Yang terlihat tidak menyenangkan kan seperti itu. Maka nanti di hari kiamat pun ada wajah-wajah yang seperti itu. Tarhaquha taghshaha, menutupi wajah tersebut apa? Qatarotun, qatarah. Apa qatarah itu? Yaitu zulmatun wasawat, kegelapan dan juga hitam. Wajah mereka gelap, ya. Tidak bercahaya, tidak berseri-seri. Itu tadi yang saya sebutkan, kalau ibaratnya di dunia ini tapi bukan seperti itu ya. Ya. Karena beda antara dunia dan akhirat. Tapi untuk mentakrib, untuk apa namanya, lebih memperjelas gitu ya. Contohnya saya kalau di dunia, orang yang habis cuci muka pakai facial wash gitu ya. Karena saya facial wash, pakai skincare macam-macam, sama orang yang kumus-kumus gitu ya. Wajahnya berdebu, sudah nggak pernah dirawat dan sebagainya. Ya, itu kan berbeda wajah. Terlihat lebih gelap kan gitu ya. Ya, maka ada wajah-wajah yang seperti itu. Mereka itu siapa yang wajahnya seperti itu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika, mereka, ahlu hadhil halati, yaitu orang-orang yang dalam kondisi ini, humul kafaratu, mereka adalah orang-orang kafir. Al-fajaratu, ay al-jami'una. Al-fajarah, orang yang berbuat fajir. Orang kafir yang berbuat fajir. Ay al-jami'una, yaitu orang-orang yang mengumpulkan bainal kufri, antara kekufuran, wal fujuri, dan juga kefajiran. Fajir itu perbuatan jahat dan buruk. Jadi bukan tak terima kafir. Kafir plus dolim. Kafir plus dolim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah orang-orang kafir dan juga orang-orang dolim semacam ini, maka mereka akan gelap pada hari kiamat. Berbeda dengan wajah orang-orang yang beriman, wajah mereka akan berseri-seri, wajah mereka akan jadi wajah-wajah yang menampakkan kesenangan dan juga kegembiraan. Baik. Ini adalah surat Abasa. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah surat At-Takwir. Surat At-Takwir. Surat At-Takwir ini juga masuk surat Makkiyah. Kita sebutkan bahwasanya surat-surat yang ada di juz 30 ini kebanyakan surat-surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Dan kebanyakan surat-surat yang turun ketika Nabi belum hijrah ini lebih banyak membahas masalah akhirat, membahas masalah kematian, membahas masalah keyakinan. Jadi jarang yang bahas masalah hukum-hukum fikih dan sebagainya. Termasuk surat At-Takwir ini juga surat yang menggambarkan atau salah satu sisi dari kondisi hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat
alimat nafsum ma ahdarat. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 ini di surat At-Takwir menggambarkan salah satu sisi gambaran hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu," ketika matahari kuwirat. Apa kuwirat itu? Lufifat, dilipat, wa tuhibat, dan dihilangkan binuriha, dengan semua cahayanya. Hari kiamat nanti Allah menggambarkan kepada kita itu langit seperti dilipat. Kemudian sudah hilang cahayanya, hanya ada gelap. Ya. Ketika matahari sudah dilipat dan dihilangkan cahayanya, sudah nggak ada cahaya sama sekali. Ya, seperti kondisi malam hari seperti padahal itu siang hari. Wa idza, dan ketika an-nujumu, bintang-bintang, in kadarat. Apa maknanya in kadarat? In qaddat, terlepas, wa tasaqatat, dan terjatuh alal ardi, di atas bumi. Hari menjadi gelap. Bintang-bintang, planet-planet, meteor, asteroid, pelajaran IPA, semuanya jatuh ke bumi. Wa idza, dan ketika al-jibalu, gunung-gunung, suyirat, dijalankan. Dhahaba biha, yaitu pergi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gunung-gunung an wajhil ardi, dari muka bumi. Fasarat, maka gunung-gunung tadi menjadi habaan munbatha, seperti debu yang ditebarkan. Jadi gunung yang mungkin setiap pagi kita bisa melihat Gunung Bromo, Gunung Semeru, ya, Gunung Arjuna, ya itu semua gunung yang sebesar itu pada hari kiamat akan dihancurkan dan debu-debunya akan menjadi beterbangan. Terus kawan gunung buyar, daki-dakian, ya. Hancur semuanya. Wa idzal isyaru, dan ketika isyar. Apa isyar itu? An-nuqul hawamil, onta-onta yang bunting, onta-onta yang hamil. Ubtilat, apa maknanya ubtilat? Turikat, ditinggalkan, bila ra'in, tanpa ada yang menggembala, wa bila halbin, dan tanpa ada yang memerah susunya. Ya. Lima dahahum, karena apa yang sudah mengagetkan orang-orang, minal amri, dari perkara yang terjadi. Jadi ketika harta mereka sudah ditinggalkan, orang yang sadurunge angon unta, angon sapi, angon wedhus, langsung ditinggal, sudah nggak mikir harta bendanya, sudah lari, bingung, manusia bingung pada hari itu. Wa in lam yakun malun a'jaba ilaihim minha, meskipun tidak ada harta yang lebih berharga daripada yang disebutkan tadi. Meskipun itu harta yang paling berharga, maka manusia sudah nggak mikir harta lagi. Karena saking kagetnya. Ya tiba-tiba langit gelap, tiba-tiba bumi hancur. Maka sudah nggak mikir harta lagi. Meskipun harta itu paling berharga. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika al-wuhush, yaitu hewan-hewan, husyirat, dikumpulkan. Jumi'at, yang dikumpulkan ba'dal ba'si, setelah dibangkitkan. Ini salah ini, bukan ba'dal. Yuktasu, yang mana dikisos, di ba'din min ba'din, sebagian dari sebagian yang lain. Tsumma tasiru turaban, kemudian mereka menjadi debu. Jadi hewan-hewan itu nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan. Kemudian mereka akan diadili. Sing ben macan iki tahu rayah macan iki, maka pada hari kiamat dikembalikan. Kon biyen sing dicakot ambek macan iki, cakoten. Kon biyen sing dikrayah, sing cakaran saiki. Dicakar, ya dibalas, kemudian sudah mereka akan hilang. Jadi debu. Wa idzal biharu, dan ketika samudra sujirat,
dinyalakan. Bitakhfifi wa tasdid, ada yang membaca sujirat, ada yang membaca sujirat, tergantung qiraatnya. Maknanya adalah uqidat, yang dinyalakan, fasarat naron, maka samudra pun menjadi api. Jadi menjadi lautan api. Wa idzan nufusu, dan ketika jiwa-jiwa zuwijat, dipasangkan, kurinat, akan disandingkan bi ajsadiha, terhadap jasad-jasadnya. Roh-roh akan kembalikan kepada jasadnya. Manusia dibangkitkan. Ini kondisi pada hari kiamat. Wa idzal mau'udah, wa idza, dan ketika al mau'udatu. Al mau'udah adalah al jariyatu, yaitu anak perempuan, tudfanu, yang dipendam hayatan, dalam kondisi hidup. Karena dulu orang-orang Arab, mereka memiliki tradisi malu kalau anak yang lahir anak perempuan. Maka bagian dari mereka mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Maka di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup tadi, ya, yaitu tudfanu hayatan, yang mereka dikubur hidup-hidup, khaufal ari wal hajati, karena takut celaan dan juga takut miskin, suilat, mereka ditanyai. Anak-anak yang dikubur hidup-hidup tadi dibangkitkan, kemudian ditanyai. Tabekitan, sebagai bentuk penghinaan liqatiliha, terhadap orang yang membunuhnya. Apa pertanyaannya? Bi ayyi dzambin, karena dosa apa utilat, mereka itu dibunuh. Apa dosanya anak yang baru lahir? Wa quri'a bi kasrit ta'i hikayatan, dan ada yang membaca dengan mengkasrahkan tak, atau dibaca dengan mengkasrahkan tak, utilat, ya, sebagai bentuk cerita. Lima tukhatabu bihi wa jawabuha an taqulu qutilat bila dhanbin. Dan dibaca dengan mengkasrahkan ta, ya, terhadap orang yang diajak bicara dengannya, dan jawabnya adalah dibunuh tanpa ada dosa. Ya tentu, karena dosa apa mereka dibunuh? Ya jawabnya adalah mereka dibunuh tanpa ada dosa sama sekali. Maka ini bentuk penghinaan terhadap orang yang membunuhnya. Kemudian kondisi yang lain dari hari kiamat, wa idzas suhufu, dan ketika suhuf. Apa suhuf ini? Yaitu suhuful a'mal, lembaran catatan amal, nusyirat, dibagikan. Bitahfifi wa tasdid, ada yang baca dengan nusyirat, ada yang baca dengan nusyirat. Futihat maksudnya adalah dibuka, wa busiqat, dan dihadapkan, dipampangkan, dipamerkan kepada si pemilik catatan tersebut. Wa idzas sama'u, dan ketika langit kusyitat. Apa kusyitat itu? Nuzi'at, dicopot, an amakiniha, dari tempatnya. Kama yunza'ul jildu, bagaimana kulit ini dilepas, anisyati, dari kambing. Jadi bagaimana langit ini nanti dikelentek oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit ini dikelentek. Asing kata apa lah? Syukur langit ini ya. Allah alam. Wa idzal jahimu, dan ketika neraka jahim, itu an-nar, su'irat, dinyalakan, bitakhfifi wa tasdid, yaitu ujjijat, yaitu dinyalakan. Wa idzal jannatu, dan ketika surga uzlifat, qurribat, didekatkan, li ahliha, untuk orang yang memasuki surga, liyadkhuluha, supaya mereka bisa memasukinya. Wa jawabu idza awwalus surah, dan jawabnya idza adalah awal surat dari surat At-Takwir ini. Wa ma'utifa 'alaiha, dan apa yang diatofkan kepadanya. Alimat nafsun, akan mengetahui nafsun, atau alimat, mengetahui nafsun, jiwa, ay kullu nafsin, setiap jiwa. Waqta hadhil madhkurati, waktu yang sudah disebutkan ini, wa huwa yaumul qiyamah. Ma ahdarat, apa yang akan dia hadirkan, min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan juga keburukan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan dari awal ayat tadi, idza syamsu kuwirat wa idzan nujum tadarat dan seterusnya sampai wa idzal jannatu uzlifat. Itu semuanya menyebutkan tentang kondisi surga. Ya. Menyebutkan tentang kondisi surga. Menyebutkan tentang kondisi hari kiamat. Bagaimana kehancuran itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada hari kiamat. Tujuannya apa? Supaya tahu alimat nafsum ma ahdarat. Sebagai jawabnya. Supaya manusia tahu bahwasanya setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Dari masalah apa? Baik itu dari kebaikan ataupun keburukan. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah dia kerjakan. Dalam kondisi yang demikian sangat mencekam, ya, kondisi sekeliling sangat mencekam, ya, medeni luar biasa, ya, kondisi diri masing-masing pun sangat mencekam. Jadi mata melihat itu kondisinya sudah hancur semua. Dan ketika melihat kepada diri sendiri, hatinya juga nyesek. Bukan cuma nyesek melihat kondisi pemandangan, bukan. Nyesek karena takut. Karena takut tentang amal yang sudah dia perbuat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tafsir dari surat At-Takwir mulai ayat yang ke-15. Demikian Allah taala alam. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.